Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya senang sekali bisa kembali menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua di pagi ini. Kiranya firman Tuhan yang akan saya sampaikan boleh menjadi kekuatan dan semangat baru bagi saudara untuk melanjutkan segala aktivitas pada hari ini. Biarlah segala kehidupan kita serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan biarlah Dia yang selalu menuntun dan memberikan hikmat bagi kita. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah yang melindungi, memberkati kami. Dan biarlah penyertaan-Mu juga memampukan kami untuk melakukan segala hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti setiap firman yang kami dengar, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 15 Juni 2023, tertulis dalam kitab Filipi 4 ayat 8. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Akum ni halia kadongan, pikiri hamuma nasa parange nasitong, na daulat, na tigor, na botor, na uli, nadenggan begeon rodi sude na targoar haburjuon na tau puji-pujian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berpikirlah baik, berpikirlah positif, maka semua yang baik akan mengikuti ke dalam hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang membuat kita tidak damai sejahtera? Semua hal-hal buruk, hal-hal negatif, itulah yang menyelimuti pikiran kita, sehingga membuat kita jauh dari sukacita dan damai sejahtera. Contohnya apa? Ketika kita mau buka usaha, kita sudah mempersiapkan semua dengan baik, tetapi muncullah pikiran negatif. Bagaimana nanti jika usaha ini gagal? Bagaimana nanti jika tidak laku? Bagaimana jika tidak mendapat untung yang sesuai dengan harapan? Apakah usaha ini boleh berjalan lebih lama? Pemikiran yang demikian akan menghambat kita untuk memulai usaha yang baru. Tetapi sebaliknya, jika kita optimis, kita punya harapan, dan kita mau berjuang dan bekerja dengan keras, pasti semua hal baik akan mengikuti. Karena tidak ada semua yang terjadi dalam hidup kita berjalan dengan mudah, dengan mulus dan baik-baik saja. Tentu setiap proses akan menjadikan kita lebih dewasa, lebih kuat untuk memasuki sesuatu hal yang lebih hebat dari sebelumnya. Anak-anak sekolah, jika mereka ingin meraih cita-cita, misalnya mereka ingin jadi seorang dokter, tapi di dalam pikirannya, wah, nanti dokter sudah terlalu banyak. Nah, kalau banyak dokter, siapa lagi yang menjadi pasiennya? Hal-hal itulah yang menghambat dia untuk dapat meraih cita-cita. Dan tentu masih banyak hal-hal lain yang menjadi contoh-contoh
pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran buruk yang boleh menghambat seseorang untuk meraih masa depan yang lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat Filipi yang tentu juga menjadi nasihat bagi kita semua, di mana Paulus mengingatkan agar setiap kita tidak berpikir jauh tentang hal-hal yang buruk. Memang kita pun harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan atau hal-hal buruk itu tentunya. Tetapi janganlah kiranya itu membuat kita menjadi lemah. Tetapi justru hal-hal buruk itu membuat kita semakin lebih bersiap, semakin lebih matang di dalam mempersiapkan diri di dalam melakukan hal yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap menjalani hidup ini di dalam kekuatan pikiran yang positif. Karena pikiran yang baik tentu akan memunculkan inspirasi-inspirasi baik, ide-ide baik di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Sangat jelas sekali nasihat Paulus ini mengajar kita untuk memikirkan hal-hal baik dan juga melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita, sekalipun ada hal-hal buruk yang menghampiri kehidupan kita. Jika kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, maka pikiran yang positif akan memberikan kekuatan bagi kita untuk mampu melewati hal-hal buruk atau berbagai-bagai pergumulan di dalam kehidupan. Saudara, berkali-kali di dalam khotbah saya sampaikan, tidak ada seorang pun di antara kita yang luput dari pergumulan, bukan? Mau dia seorang pemimpin ataupun karyawan biasa. Mau dia rohaniawan ataupun jemaat biasa. Semua kita di dalam berbagai kehidupan kita, di dalam segala status yang kita miliki, masing-masing punya kesulitan dan pergumulannya sendiri, bukan? Tetapi ketika kita berpikir sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, melihatnya semua dari perspektif yang baik, pikiran yang baik, maka kita akan dimampukan untuk menghadapi segala kesulitan di dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah kita semua memikirkan hal-hal yang baik. Memikirkan hal-hal yang benar, yang indah, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan segala kebajikan, dan teruslah pikirkan itu di dalam kehidupan. Dan tentu ketika memikirkan itu semua, maka marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk menjadi pelaku hal-hal baik, kebajikan di dalam kehidupan ini. Kiranya kita dimampukan dan Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk terus memikirkan hal-hal baik, hal-hal yang positif di dalam hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang kami hadapi, tidak membuat kami jauh daripada-Mu. Tetapi setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, akan kami jadikan sesuatu yang memproses kehidupan kami menjadi lebih baik, dan menjadi lebih kuat, dan menjadi lebih percaya kepada-Mu tentunya. Tuhan, mampukanlah kami, kuatkanlah kami, karena tanpa Engkau kami tidak bisa melakukannya. Karena itu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, kiranya Engkau menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.